Alhamdulillah ya Pak Rey, kita pagi ini bisa sarapan bareng lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menunya apa nih pagi-pagi nih? Nasi goreng Carla. Nasi goreng seblak Carla. Semakin laris nih kayaknya. Menguasai brand nih sebentar lagi Pak Ruslan. Alhamdulillah. Nanti bikin usaha tambah maju ya Pak Ruslan ya, mudah-mudahan ya. Amin, insya Allah. Iya. Pak Budi, ngomong-ngomong usianya berapa sekarang Pak Budi? Udah 40 lebih dikit Pak. 40 lebih dikit? Ya, lebih lah. Iya, tapi rambutnya masih kelihatan hitam nih, belum kelihatan ubahnya. Semangatnya yang penting Pak. Semangatnya. Dan semoga semakin kuat ibadahnya. Oh gitu. Kira-kira ada nggak Pak doa setelah umur 40 tahun di Al-Quran? Dan Iya. maknanya apa? Supaya kita itu tetap sehat, tetap rajin ibadah, kerja semakin oke, dan keluarga juga harmonis gitu. Oh gitu, ya ya. Jadi memang kita ini sekarang sudah rata-rata memasuki usia 40 ke atas ya. Ada yang 42, ada yang 43, ada yang 45 gitu. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ternyata ada doa khusus bagi orang-orang yang sudah melewati usia 40 tahun ya. Nah, doanya itu ada di dalam surat Al-Ahqaf itu ayat ke-15. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, bunyinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Memang agak panjang doanya ya. Ya. Itu di dalam satu ayat. Di dalam satu ayat. Tapi itu penggalan dalam satu ayat. Kalau dari awal ayat ada redaksinya yang lain lagi itu. Nah, kalau kita artikan doa itu Robbi itu artinya ya Tuhanku. Bedanya kalau Robbana ya Tuhan kami, ada na di akhir, itu ya Tuhan kami. Tapi kalau Robbi ya Tuhanku, itu ada dua kata tersembunyi. Robbi itu depannya ada ya, huruf nida atau huruf panggilan, artinya wahai. Nah, sesudah kata Robbi yang dibaca pendek, itu ada kata pengganti atau kata ganti. Itu ada ya di situ tapi nggak ditulis. Jadi kalau lengkapnya ya Robbi, itu kalau lengkapnya ya Tuhanku atau wahai Tuhanku. Cuman tulisannya disingkat Robbi. Nah, artinya tetap wahai Tuhanku atau ya Tuhanku. Nah, kemudian auzi'ni. Auzi'ni itu dua kata. Auzi' itu artinya tunjukilah atau bimbinglah ni aku. Jadi auzi'ni, tunjukilah aku atau bimbinglah aku. Nah, an ashkura, untuk aku mensyukuri. Nah, hanya untuk ashkura, aku mensyukuri. Nikmataka, dua kata. Nikmata itu nikmat, kanya itu mu atau engkau. Nikmataka, nikmatmu atau nikmat engkau. Allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi allati yang an'amta engkau anugerahkan atau engkau berikan alayya. Alayya itu atasku atau kepadaku. Wa ala walidayya, dan atas atau kepada kedua orang tuaku. Walidayya itu dua kata, waliday itu dua orang tua, ianya-ku. Jadi selain mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita pribadi atau diri kita pribadi, juga nikmat yang sudah diberikan kepada kedua orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu mensyukuri nikmat.
wa an a'mala sholihan tardohu. Nah, wanya dan an itu untuk, a'mala aku berbuat, sholihan yang baik. Wa an a'mala sholihan tardohu. Tardohu itu dua kata. Tardo engkau meridoi, engkau menyukai, hu-nya. Nah, jadi itu penggalan kalimat pertama. Kita minta kepada Allah supaya kita dibimbing. Pertama untuk mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita pribadi maupun kepada kedua orang tua kita. Yang kedua kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk melakukan perbuatan yang baik yang Allah ridhoi. Nah, baru setelah meminta berbuat baik, wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaikilah untukku fi dzurriyyati, dalam keturunanku. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keturunan kita. Kalau kita punya anak, sampai nanti punya cucu, punya cicit lagi. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah perbaiki baik anak kita maupun cucu kita atau cicit kita yang disebut dzurriyyati, artinya keturunanku. Jadi wa aslih, wanya dan aslih perbaikilah, li untukku atau bagiku, fi dzurriyyati dalam keturunanku. Nah, kemudian inni tubtu ilaika. Inni itu artinya sesungguhnya aku. Dua kata. Inna sesungguhnya, ni aku. Nah, tubtu aku bertaubat. Ilaika kepadamu. Jadi inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Nah, wanya dan ini sama kayak tadi. Inna sama ni, sesungguhnya aku, minal muslimin, minnya dari al muslimin, orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Jadi pada intinya doa itu mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, kita dianjurkan untuk membaca doa itu. Nah, kenapa kita disuruh membaca doa itu? Pertama, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita menginjak usia 40 tahun. Nah, karena nggak semua orang sampai usia 40 tahun. Ada yang baru 5 tahun, udah meninggal, 10 tahun, 30 tahun, dan ada yang belum nyampe 40 tahun, banyak yang meninggal. Apalagi kayak sekarang kan, tiba-tiba sakit, meninggal. Masih usia-usia muda, meninggal. Ya. Nah, kita yang udah nyampe 40 tahun, usia 40 tahun, itu merupakan suatu nikmat dari Allah. Bisa melewati usia 40 tahun ke atas. Nah, nikmat-nikmat itu kan bermacam-macam. Bisa nikmat sehat, gitu ya. Pengucapan doanya itu pas masuk usia 40 apa pas setelah itu 45, 46 kita doa itu terus apa gitu? Iya, jadi maksudnya ketika kita masuk usia 40 tahun dan seterusnya, lewat dari 40 tahun pun kita terus baca doa itu. Ya, nggak harus cuman pas 40 selesai dibaca, enggak. Seterusnya kita bisa baca doa itu. Nah, jadi di usia 40 tahun pertama kita minta dibimbing oleh Allah supaya kita pertama mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Bermacam-macam nikmat. Kita sudah biasanya usia 40 tahun punya pekerjaan yang tetap gitu. Bermacam-macam, entah pegawai, entah usaha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nikmat yang lain kita sudah punya keluarga gitu. Jadi pertama kita minta supaya dibimbing untuk mensyukuri nikmat. Nah, yang kedua di usia 40 tahun itu kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk berbuat baik. Wa an a'mala sholihan tardohu. Berbuat baik. Karena usia-usia 40 tahun itu menjadi penentu. Apakah di masa tuanya nanti dia jadi orang baik
atau dia jadi jahat, itu biasanya usia 40 tahun jadi penentu. Nah, kalau dia usia 40 tahun, dia sudah tambah rajin ibadahnya, baik dia sholatnya dia konsisten, istiqomah, baca Qur'annya juga rajin, dan ibadah-ibadah yang lain juga rajin yang Allah ridhoi, insya Allah berikutnya dia bisa konsisten. Tapi kalau di usia 40 tahun itu dia belum ada gairah untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasanya agak sulit berikutnya. Jadi usia 40 tahun itu usia-usia yang krusial gitu. Nabi juga 40. Nah, jadi Nabi juga usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Memang konteks doa itu sebenarnya itu tentang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar saat itu usia 38 tahun dan Nabi Muhammad usia 40 tahun. Nah, jadi ketika Abu Bakar usia 38 tahun dan Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Abu Bakar mempercayai, mengimani risalah yang Nabi Muhammad bawa. Kemudian mengimani agama Islam yang Nabi bawa. Tapi usianya waktu itu masih 38 tahun dan Nabi Muhammad sudah 40 tahun. Nah, ketika Abu Bakar menginjak usia 40 tahun, nah Abu Bakar membaca doa itu. Jadi itu sebenarnya doanya Abu Bakar. Gitu, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi selain kita minta dibimbing oleh Allah mensyukuri nikmat, dibimbing untuk berbuat baik, juga kita minta kepada Allah apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku dalam keturunanku. Jadi biasanya kalau kita udah usia 40 tahun kan punya anak, punya ya keturunan lah, intinya begitu. Nah, kita minta kepada Allah supaya anak-anak kita itu Allah perbaiki. Jadi bukan cuma untuk diri kita minta supaya dibimbing berbuat baik, tapi juga anak turunan kita supaya Allah perbaiki perilaku mereka, perbuatan mereka, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, begitu. Nah, kemudian inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Yang saya katakan tadi, memang di usia-usia 40 tahun itu saatnya orang sudah mulai harus sadar gitu, harus insaf. Kalau sebelumnya banyak hal-hal yang gak baik, yang gak benar dia kerjakan, usia 40 tahun itu masa-masa kita untuk kembali semuanya kepada Allah. Inni tubtu ilaika. Jadi tubtu itu artinya aku bertaubat, itu artinya aku kembali kepada engkau. Yang mungkin tadinya masih, jangankan misalnya berbuat maksiat, yang masih malas-malas ibadah, ini saatnya kita kembali. Ya, jadi usia 40 tahun itu kita mulai rajin untuk dalam ibadahnya gitu. Nah, baru yang terakhir, wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku dari orang-orang muslim. Jadi itu pengakuan dari kita sebagai hamba yang beriman bahwa kita itu minta kepada Allah supaya tetap dikelompokkan dalam kelompok orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri sampai nanti akhir hayat. Karena bisa jadi dalam proses perjalanan waktu kita melenceng, atau orang lain juga bisa terjadi penyimpangan dalam akidah. Nah, kita minta kepada Allah supaya kita tetap terus lurus dalam akidah Islam. Nah, itu bunyi doa dari ayat yang ada di surat Al-Ahqaf itu, ayat 15 ya. Ayat 15 ya. Nah, kalau kita kontekskan dengan ayat yang doa itu dikutip ya, itu sebenarnya cerita tentang perintah Allah atau wasiat Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Konteksnya ya. Jadi di awal ayat di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, jadi ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wadu'athu kurhan, dan ibunya melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu
wa fisaluhu 30 syahran. Dan mengandungnya dan menyapihnya itu sampai 30 bulan. Jadi proses antara kehamilan sampai menyusui sampai menyapih itu selama kurang lebih 30 bulan. Nah, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila dia sampai dewasanya, artinya udah dia umur mungkin 25 tahun, wa balagha arba'ina sanatan, dan dia sampai usia 40 tahun, nah, qala, dia berkata yang tadi doa yang saya kutip. Jadi konteks ayat itu, konteks doa itu tentang kita sebagai anak diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena perjuangan orang tua itu tidak mudah, khususnya ibu. Selain mengandungnya dengan susah payah, ngelahirin juga penuh perjuangan hidup dan mati gitu. Nah, sehingga doa itulah yang cocok untuk kita panjatkan kepada Allah, selain rasa syukur karena sudah diberi nikmat, baik nikmat kepada pribadi maupun kepada kedua orang tua gitu. Ya. Gimana Pak Rey, udah hafal belum doanya tadi? Belum hafal? Ya, coba kita pelan-pelan ya, kita ulangi ya pelan-pelan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati ya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, Pak Rey terakhirnya kenceng. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari pagi ini bermanfaat. Doanya bisa kita sering panjatkan. Mudah-mudahan kandungannya bisa kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Makasih ya. Ya, jadi sekarang waktunya kita sarapan. Setelah ngaji kita sarapan. Menunya nasi goreng seblak Carla. Amin. Sama kopi HPAI, jangan lupa sponsor utamanya. Ya. Mantap. Makasih Pak Ruslan, makasih Pak Rey, Pak Firdaus, Pak Dani, Pak Budi. Ya. Ya. Wah, ada ininya nih. Sosisnya. Mantap.